in Atlanta. Um, ya, pada kesempatan hari ini saya senang sekali bisa memberikan introduction atau pengenalan konsep dari program yang kita rencanakan akan bekerja sama uh, dari CDC Atlanta, Emory University, University Mataram, dan juga uh, Kementerian Kesehatan di Jakarta dan terutama Dinas Kesehatan di provinsi dan juga di kabupaten. Ya, terima kasih sudah menerima kita dan juga mempersiapkan kedatangan dari tiga orang student yang mencoba mendahului dan berkenalan untuk menyiapkan program ini ke depan. Ya, hari ini saya akan mencoba mengenalkan yang namanya konsep emergency ready primary health care atau kita sering disingkat ERPHC. Dan kalau ada waktu, saya akan melanjutkan mengenai konsep 717 ya. Um, ini adalah suatu konsep, bukan konsep yang baru, tetapi di package menjadi lebih kuat di dalam mendukung secara kompleks, secara utuh eh, dari rencana kegiatan oleh secara overall, secara um, dalam untuk menanggapi tanggap darurat dalam hal outbreak atau bencana nasional dan sebagainya. Ya. Um, so sebelum kita mulai lebih dalam, saya akan mencoba memberikan um, wait a minute, memberikan gambaran uh, sedikitnya, ya. Um, apa sih tujuannya saya mengenalkan konsep ini? Um, karena sebelum kita bisa memulai bekerja sama, saya mengharapkan bahwa kita akan mendapatkan the same understanding, jadi mendapatkan pengertian yang sama. Kenapa kok hal ini sangat penting sekali. Jadi yang saya akan jelaskan adalah yang pertama, mengapa kok di sini primary health care, maybe di Indonesia primary health care itu kan puskesmas, betul nggak, Dokter Astri, Dokter Mutia? Kita di Indonesia primary health care Iya, itu puskesmas ya. betul. Walaupun ada banyak tingkatan puskesmas, jadi kita melihat bahwa puskesmas di sini adalah garis depan, platform garis depan yang penting sekali untuk membangun ketahanan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mendeteksi ancaman sejak awal, ya. Dan yang kedua yang akan saya ungkapkan adalah yang akan saya jelaskan frameworknya gimana sih, gitu. Dimulai dari how puskesmas itu akan harus sudah mulai eh, menjalani framework untuk dapat memulai untuk tanggap darurat, ya. Kita lihat dari speed, dari safety-nya, dan juga dari search bagaimana kita bersama-sama juga melihat eh, eh, konteks secara garis besar tersebut untuk melaksanakan framework ERPHC. Yang hasilnya kalau kita sudah melakukan ERPHC itu, hasil yang diharapkan itu bagaimana nantinya dan pelaksananya, implementasinya itu gimana sih? Ya. So, dan yang terakhir adalah kalau kita itu sudah berjalan, bagaimana kita memonitor dan meningkatkannya. Dan ketiga
1, 2, 3 itu sangat penting sekali bagi rekan-rekan di dinas kesehatan dan juga rekan-rekan di puskesmas. Dan apa hubungannya sekarang dengan universitas? Kenapa kok kita bekerja sama dengan universitas? Karena kita melihat universitas itu mempunyai role yang sangat penting sekali sekarang ini. Eh, Pada saat ini krisis di mana-mana, bukan hanya di US sendiri ya, perubahan administrasi di seluruh dunia dengan cut funding, cut uh, budget dari UN organisasi. Mungkin UN organisasi sudah tidak banyak lagi berkecimpung di dalam banyak program ya. Walaupun ada di antara beberapa di antaranya, tetapi sudah banyak di-cut program. Dan juga di sini kita melihat NGO-NGO juga sudah mulai berkurang karena tidak ada funding, karena kompetisi funding. Dan di sini kita melihat bahwa peranan dari universitas akan sangat besar sekali mendukung eh, wilayah yang ada tersebut. Makanya kenapa kok kita kita mulai bisa bekerja sama dengan academic institution ya dari universitas. Nah, di sini di Lombok saya mengharapkan atau di NTB ya kita mengharapkan kita bisa bekerja sama dengan Universitas Mataram dan juga ada link network dengan universitas di luar seperti yang kita akan mau memulai ada hubungan kerjasama dengan Universitas Emory dan juga dengan kita government to government, which is di mana CDC US Center for Disease Control akan banyak bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Ya, so jadi bagaimana sih sekarang why primary health care itu penting di sini bukan hanya untuk pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga amat sangat penting dalam kesiagapan darurat. Ya, jadi PHC atau puskesmas bukan hanya tingkat sistem kesehatan, tetapi merupakan dalam konsep ERPHC, puskesmas itu adalah platform di mana komunitas, fungsi kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, dan tanggap darurat semuanya terhubung. Ya, makanya di sini bisa terlihat mulai dari essential service, emergency response, community dan public health. Nah, itu adalah seluruh platform yang harus kita mulai tingkatkan. Ya, so di PHC adalah uh, titik kontak awal yang dimiliki mulai dari individu, keluarga, dengan sistem kesehatan. Mungkin Pak Wildan di Provinsial Kesehatan sudah berkecimpung banyak mengenai hal-hal ini, jadi saya tidak akan banyak berbicara lagi mengenai sistem fungsi puskesmas. Yang saya akan mau berikan adalah sekarang mengenai konsep um, um, bagaimana menjalankan ini secara utuh dan keseluruhan, ya. Terutama adalah fungsi yang seperti apa yang diharapkan untuk puskesmas bisa meng meningkatkan tanggap darurat ya untuk eh, deteksi dini ancaman, untuk penanggulangan dan menjaga kesinambungan treatment bahkan untuk seluruh eh, service untuk seluruh pelayanan masyarakat jika terjadinya gangguan. Sehingga kalau PHC itu bekerja dengan baik, itu bisa meningkatkan sistem dan ketahanan di dalam negara tersebut. Ya. Okay. Okay. So now, kenapa sih why PHC atau puskesmas itu must be emergency ready? Jadi kita bisa melihat di sini urutannya. Kalau di dalam suatu wilayah, ya,
misalnya ancaman itu mulai muncul mencapai suatu komunitas, sinyal garis depan atau frontline signal mulai ditangkap. Mungkin ada sekelompok gejala yang tidak biasa terlihat di puskesmas, di pos kesehatan, atau juga petugas kesehatan mungkin ada yang menyadari, ada juga yang tidak menyadari karena mungkin adanya kesenjangan kesiapan di tingkat puskesmas tersebut ya. Jadi ada gapnya, misalnya contohnya pelaporan tidak jelas, ada yang beberapa fasilitas kesehatan stafnya tidak menerima pelatihan, atau contohnya tidak ada pasukan IPC, ya IPC, sorry, di bahasa Indonesianya apa ya Bu Astri? Infection Prevention Control sama ya? PPI, Ya, PPI ya. pencegahan dan pengendalian Uh, infeksi. Ya, Ya. dan mungkin juga tidak ada mulai dari equipment atau dan sarana yang lainnya sehingga pelayanannya tuh bisa tertunda ya sehingga pelayanan kesehatan bisa uh, terganggu ya. So, nah, oops sorry, what is this? Oke. Nah, ini tidak hipotetis. Kadang itu terjadi berulang kali karena keadaan darurat kesehatan meningkat dalam frekuensi dan kompleksitas, ya kan? Mungkin hari ini ada flood, besok gunung meletus, besoknya lagi wabah campak. Jadi akan kejadian darurat itu bisa terjadi seterusnya gitu loh. Nah, dalam hal ini juga mungkin PHC nggak selalu ada dana. Puskesmas mungkin akan sering kekurangan dana, kekurangan staf karena bencana terus terjadi ya dan mungkin juga lemah integrasi dalam kesiapan sistem kesiapsiagaan sehingga adanya kemacetan di tingkat fasilitas secara teratur sehingga menunda deteksi dan pemberitahuan. Dan oleh sebab itu, makanya kesiapan itu harus dibangun dalam alur kerja rutin, dan itu harus sudah mulai diaktifkan, bukan hanya pada saat krisis, tetapi harus dimulai sebelum krisis ada. Ya, jadi itu pentingnya apa yang kenapa kok PHC must be emergency ready. Nah, oleh sebab itu, apa sekarang yang disebut oleh konsep PHC, ERPHC itu atau Emergency Ready Primary Healthcare. So, ERPHC itu adalah pendekatan di seluruh sistem untuk membuat PHC siap secara operasional untuk keadaan darurat. Ya. So, ini diatur di sekitar 4 fungsi yang mencerminkan apa yang kita butuhkan untuk dilakukan dalam siklus darurat, yaitu mulai dari prevention atau pencegahan, detection, kemudian maintained, ya, dan merespons. So, jadi secara praktis, ERPHC itu bisa memperkuat kapasitas pelayanan, kapasitas PHC itu untuk deteksi, untuk prevent, deteksi, dan respons untuk gawat darurat, menjaga kelangsungan layanan kesehatan penting selama gangguan. Jadi dalam keadaan bencana pun rutin pelayanan kesehatan tidak terganggu. Dan ERPHC itu juga bisa menghadirkan 3 keluaran, 3 output system yang saya akan menjelaskan habis ini, dan berfungsi sebagai lapisan operasional di tingkat puskesmas untuk secara keseluruhan HEPR, jadi
tanggap darurat pelayanan kesehatan dari kementerian ya dari secara nasional dimulai dari kerangka kerja kesiapsiagaan, respons, ketahanan darurat kesehatan dan melengkapi dari kebutuhan secara nasional. The ERPHC bukan duplikasi tetapi penguatan dari planning nasional yang diterapkan di tingkat puskesmas ya. Nah, untuk itu bagaimana hubungannya dan ERPHC dengan global framework ya. So jadi untuk ERPHC ini diterjemahkan the commitment global untuk kapasitas frontline dalam hal ini puskesmas secara praktikal yang berhubungan atau sejalan dengan peraturan kesehatan internasional seperti JEE. I don't know, saya tidak tahu apakah JEE rekan-rekan familiar dengan JEE atau Joint External Evaluation dan SPAR. SPAR itu annual report yang melihat respons dari kegiatan di suatu kesehatan ya biasanya dilaporkan ke UN atau WHO yang mencakup pengawasan kesiapsiagaan tenaga kerja dan layanan dan juga sejalan dengan target 717 di mana detect, notify, and early response ya. Saya akan menjelaskan lebih banyak nantinya. Dan ke komitmen puskesmas dalam universal health coverage di mana meningkatkan rutin service dan peningkatan kualitas kesehatan dan sejalan dengan emergency darurat dan response management atau Sendai framework ya di mana pengurangan resiko semua bahaya untuk membangun ketahanan dan yang terakhir adalah sejalan dengan EIHPR yaitu pengawasan kolaboratif, perlindungan masyarakat, perawatan yang aman dan terukur, penanggulangan koordinasi darurat. Hal semua ini sebenarnya sudah ada di Kementerian Kesehatan, tetapi mungkin pelaksanaannya adalah masih shallow, jadi masih sendiri-sendiri. Nah, peran ERPHC adalah di tingkat frontline akan menggabungkan semua prinsipal tersebut sehingga ERPHC sehingga puskesmas atau primary healthcare akan sangat lebih kuat ya. Hasil yang kita harapkan kalau kita sudah melaksanakan ERPHC ini adalah PHC atau puskesmas nantinya akan bisa ready dalam hal speed di mana bisa mendeteksi dan respons cepat kalau ada terjadi wabah dan bencana ya sesuai dengan target 717. Yang kedua adalah safety, keselamatan sehingga petugas kesehatan, pasien dan masyarakat itu bisa terlindungi. Saya akan bicarakan contoh mengenai apa yang kita lakukan pada saat ini pada Ebola outbreak ya dan surge-nya yaitu lonjakannya di mana kemampuan PHC untuk menyerap kalau ada kebutuhan atau permintaan layanan yang penting pada saat kejadian gawat darurat ya. Nah, ketiga output ini akan kita bicarakan lebih lanjut dalam bentuk bagaimana sih pelaksanaannya dan sebagainya ya yang kita harapkan nanti kita akan lakukan di program kerjasama kita mendatang ya. So jadi sekarang kita lihat bagaimana intinya bagaimana ERPHC bisa menghasilkan ketiga output tersebut yaitu speed, um, uh, safety dan search. Kita harus membangun
kerangka kerja ya atau core capacity uh, uh, yang kita lihat di sini adalah 4 penting kapasitas yang kita harus tingkatkan, yaitu connect ya, um, detect, protect, dan treat. Ini adalah bukan uh, uh, dalam hal ini semua core inti tersebut adalah berkesinambungan atau berjalan bersamaan, tidak dapat dilakukan sendiri. Connect berarti kita membangun hubungan terpercaya antara keterlibatan komunitas, sistem komunikasi, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan terjadinya segala sesuatu. Detect, it means kita mencangkup early warning, surveillance, dan detection, ya, including pengawasan dan data, kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman, including identifikasi outbreak, adanya mengidentifikasi gawat darurat, termasuk juga natural disaster, ya. Dan protect, it means that kita mencangkup untuk memprotek petugas kesehatan dan juga komunitas. Contohnya bagaimana meningkatkan IPC atau PPE ya, wash yang bagus ya, dan bagaimana juga menjaga keamanan petugas kesehatan pasien dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah treat, yaitu case management, referral, dan service yang bisa berkelanjutan. Di sini bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas atau kemampuan, skill ke petugas kesehatan untuk bisa men-treat dari apa yang kebutuhan yang ada. Dan ini semua adalah berkesinambungan, tidak berjalan atau berdiri sendiri-sendiri. Jadi untuk mencapai tiga hasil keluaran, um, uh, deteksi, protect, safety, and the search, kita harus meningkatkan core capacity di mana adanya connect, detect, protect, dan treat itu bisa berkesinambungan dan terpercaya. Ya. Um, So, kita lihat sekarang masing-masing apa yang dimaksudkan dengan connect. Connect di sini kita berbicara mengenai community signal, ya, yaitu signal dari masyarakat yang bisa melaporkan lebih awal dan kemudian dari PHC bisa ditindaklanjuti. Ini contohnya adalah program RCCE. Di dalam program yang kita akan lakukan di Secure bekerja sama dengan UNRAM, salah satunya adalah RCCE. RCCE itu Risk Communication and the Community Engagement, di mana community juga dikuatkan untuk pengenalan standar komunikasi dua arah yang jelas, di mana community juga bisa mendeteksi adanya wabah, mendeteksi adanya sinyal kegawat daruratan, dan melaporkan kemudian secara cepat ke struktur kesehatan. Ya, dan juga memperkuat umpan balik, strengthen feedback channel ya, umpan balik, social listening, dan kita mendengarkan apa yang sebenarnya dikatakan di community, adanya rumor, kita lihat rumor trackingnya ya, dan juga link community rujukan referral pathway, di mana uh, kita harus sudah jelas misalnya dari puskesmas. Kalau puskesmas A tidak bisa menangani, referralnya harus sudah jelas kemana, dan I believe di Lombok referral system juga sudah tertata ya, sudah bagus dari apa yang kita dengar. Dan yang terakhir adalah menggunakan
community data, pentingnya community data itu untuk sebagai evidence untuk dilakukan dan digunakan puskesmas as accountability dari waktu ke waktu, ya. Nah, sedangkan untuk detect surveillance, nah ini adalah selain mulai dari masyarakat juga bisa mendeteksi, ya kan, melakukan surveillance komunitas, peran dari PHC itu sangat penting sekali dalam um, uh, uh, kegiatan ini. Salah satu contohnya adalah jejaring surveillance system, pelaporannya, laboratorium kapasitas laboratori, dan sebagainya. Dan ini misalnya contohnya menentukan menentukan prioritas dari kejadian yang ada. Misalnya pada saat itu ada beberapa wabah ya yang terjadi, bagaimana prioritas yang bisa diberikan dan bisa dilakukan oleh petugas kesehatan puskesmas kalau ada stafnya terbatas, misalnya kalau ada uang yang terbatas, dan kita juga harus puskesmas harus sudah punya SOP yang ready, yang jelas ya untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah memperkuat pelaporan, strengthen facility reporting, dan ini juga harus memulai link dengan community event based surveillance. Jadi surveillance yang berbasis peristiwa di masyarakat, ya. Dan karena setiap fasilitas kesehatan, saya percaya sudah ada community health workers yang memiliki peran yang jelas dalam sistem pengawasan. Dan Indonesia itu adalah salah satu community health workers yang amat sangat strength, amat sangat kuat, dan sudah sangat jelas. Posyandu is amazing. Ya, banyak negara-negara di luar belajar dari Indonesia karena sistem posyandunya. Jadi Indonesia harus sudah jauh lebih bangga dengan hal ini. Sekarang yang harus kita lakukan adalah peningkatannya dan penggunaannya tuh bagaimana. Dan selanjutnya adalah kita selain the data, peningkatan pelaporan fasilitas dan pengawasan berbasis masyarakat, juga kualitas datanya. Jadi kualitas data itu sangat penting sekali, bukan hanya kuantitas reporting, tapi kualitasnya juga bagaimana dianalisa atau tidak. Dan yang penting sekali adalah umpan balik berstructures. Jadi mulai dari kekuatan supervisinya dari provinsi, dari ke distrik, distrik ke puskesmas, puskesmas ke masyarakat, dan juga feedback dari masyarakat, apa yang masyarakat bisa support dan bisa meningkatkan hal tersebut, ya. Dan yang penting juga untuk detect ini adalah point of care diagnostic. Jadi spesimen, termasuk juga spesimen transport dan kapasitas laboratori untuk mendeteksi adanya gawat darurat, termasuk wabah, ya, untuk memverifikasi kejadian tersebut. Yang terakhir adalah early warning, mengintegrasikan peringatan dini yang bisa dikaitkan dengan One Health, ya, dan data lingkungan, yaitu karena ancaman itu sering muncul karena hubungan antara hewan dengan manusia sudah amat sangat dekat sekarang, ya. Jadi itu perlunya dihubungkan signal tersebut. Contohnya yang terjadi saat ini, Ebola juga karena uh, hubungan antara hewan dengan manusia. Manusia memakan daging hewan liar, atau kita punya anjing dan kucing yang amat sangat dekat sekali, dan itu juga bisa salah satunya One Health issue karena risiko penularan dari
binatang ayam ya kayak avian influenza dan sebagainya dan itu sangat-sangat penting sekali. Makanya uh, integrasi One Health dengan puskesmas itu amat sangat penting sekali. Yang ketiga, protect, yaitu perlindungan. Dalam hal ini adalah yang tadi sudah saya singkatkan, protect dari segi petugas keamanan sendiri dan termasuk juga pasien dan masyarakatnya juga. Contohnya bagaimana triage yang bagus ya, bagaimana peran IPC. Kembali saya memberikan IPC karena dalam hal ini sudah banyak pengalaman di primary health care yang even yang sudah negara yang maju, IPC masih tetap amat sangat prioritas untuk pencegahan penyakit menular. Makanya ini kembali selalu sering diulang ya. Harus sudah mulai memikirkan memperkuat wash sistem karena tidak ada air akan sangat sulit, tidak ada pengelolaan limbah akan sangat sulit. Jadi infrastructure facility juga amat sangat penting sekali. Persediaan vaksin, cold chains ya dan pengetahuan petugas kesehatan untuk dalam hal ini juga amat sangat penting. Bagaimana petugas puskesmas bisa merawat pasien dengan misalnya Ebola, pasien dengan dengue atau Zika virus atau pasien dengan campak sehingga tidak bisa cepat menularkan dan sebagainya. Ya. Yang terakhir adalah treat, ya, bagaimana pelayanan kesehatan bisa tetap berlanjut walaupun wabah sedang terjadi karena ini sangat penting sekalinya. Pengalaman di COVID pandemic, semua kesehatan tutup karena takut terjadinya penularan wabah ya di Ebola kasus outbreak Ebola juga semua pelayanan kesehatan yang lain tutup hanya karena kita fokus terhadap treatment Ebola. Makanya di sekarang berdasarkan pengalaman yang lalu dibuatlah separate Ebola treatment center untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang lain itu bisa terlaksana. Penting sekali untuk maintain, especially untuk vulnerable population, yaitu kesehatan ibu dan anak, non-communicable disease atau juga untuk kesehatan pelayanan kesehatan bagi penyakit-penyakit tertentu seperti TB, HIV, ya, dan itu amat sangat penting. Sudah terbukti drop out TB, drop out the HIV medicine itu sangat tinggi sekali pada saat terjadinya wabah dan bencana. Ya. Dan ini diperlukan, makanya forecast medicine dan supply. Jadi kita bisa tahu kalau pada saat terjadinya bencana apa saja yang harus dilakukan. Ya. Ya, nah selain itu selain intervensi di tingkat fasilitas, ya ERPHC penting sekali untuk tindakan itu diselaraskan di semua tingkat sistem kesehatan. Jadi mulai dari tingkat nasional, subnasional, tingkat fasilitas, dan juga di masyarakat. Nah, pada program yang akan kita lakukan nanti di Lombok dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Lombok, Universitas Mataram, dan AS, ya, kita akan coba melihat bagaimana peran fasilitas dan community dan juga dinas kesehatan ya di provinsi dan kabupaten, dan kita juga ada yang bekerja di tingkat nasional juga, jadi semuanya harus bisa selaras ya. Uh, so ada berdasarkan tadi beberapa poin yang sudah saya ungkapkan,
key message yang penting adalah berarti bahwa puskesmas atau PHC itu is the front line. Ya, PHC itu adalah garis depan untuk bisa mendeteksi, merespons, dan melanjutkan um, uh, pelayanan kesehatan. Uh, Semua orang bisa mendapatkan pelayanan dan mencari perawatan dan ya. Dan yang kepercayaan, trust is critical. Pelaporan awal dan penyerapan tindakan pelindungan oleh masyarakat itu sangat penting sekali, yang sehingga dapat dihubungkan sebelum krisis, ya, yang harus dibuat sebelum krisis. Sistem yang aman melindungi um, uh, people, melindungi masyarakat itu sangat penting sekali ditingkatkan, seperti contohnya IPC, WAS, penanggulangan wabah, infrastructures, ya, itu sangat penting, dan continuity life saving dalam hal ini jika terjadinya surge, jika terjadinya lonjakan kebutuhan kesehatan, itu sangat penting. Kalau ini sudah terjadi, maka um, ERPHC adalah akan sangat kuat untuk strengthen routine health system dan juga menanggapi gawat darurat, ya. Um, Sebelumnya sampai sini apa ada pertanyaan? Silakan mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan untuk terkait framework untuk penguatan primary healthcare dalam emergency. Saya akan memberikan slide-nya eh, sesudah presentasi, ya. Mungkin akan lebih sangat jelas sekali kalau bisa Ya. membacanya kembali, ya. There's a one raised hand from Dr. Marisa. Ada Yes, kan Dr. Marisa? ya, silakan. Thank you for the time and also the explanation. Maybe I will ask in Indonesia. Jadi mungkin ingin bertanya karena untuk yang pilar ERPHC ini kan baru saya dengar gitu, jadi belum terlalu familiar. Nah, kira-kira strategi apa yang bisa diterapkan untuk meningkatkan koordinasi, terutama pada saat early detection? Early. Mhm. Ya, for the early detection, untuk meningkatkan koordinasi, terutama kan berarti ini kan antara puskesmas, terus juga ada dinas kesehatan, ada ada komunitas juga, supaya deteksi penyakitnya itu bisa terdeteksi awal, misalnya, dan tetap akurat gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. It's a good question. Nanti tapi pertanyaan itu sebenarnya saya akan ada penjelasannya di slide selanjutnya bagaimana pelaksanaannya, ya. Dan itu semuanya adalah yang saya jelaskan sebelumnya, itu adalah konsepnya dulu. Nah, sekarang bagaimana sih pelaksanaannya gitu, ya. Um, I think maybe saya akan terus saja, jadinya akan bisa lebih jelas lagi, ya, Bu Asri. Ya, Bu. Nah, ya. Nah, di sini kita lihat tadi sekarang kita bisa lihat, em, kalau kita mau mendapatkan hasil ERPHC yang bagus, ya, tools dan implementation approach-nya bagaimana sih, ya? Bagaimana sih kita melaksanakannya, melaksanakan konsep ini, dimulai dari bagaimana kita meningkatkan deteksi dini, bagaimana kita bisa memulai um, uh,
peningkatan protection, gimana kita bisa memulai peningkatan safety yang seperti itu ya. Let's looking at this together. Oops, oke. Nah, jadi kita kalau tadi kita dilihat sebelumnya ya, ada 3 keluaran untuk konsep ERPHC ini adalah yang sekarang untuk kerangka ERPHC itu untuk mengatur implementasinya itu kita lihat dari ada 5 bidang prioritas yang saya akan mencoba membahas, dan program yang nanti akan kita terapkan kita akan lihat dari 5 bidang ini. Bidang yang pertama adalah governance dan coordination ya. Misalnya contohnya koordinasi dari kebijakan, standar, peran, mekanisme, accountability yang membuat semua sistem berfungsi. Jadi dari Kementerian Kesehatan, dari Provincial Health Office, dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas dan sebagainya ya. Dan yang kedua adalah dari bidang workforce capacity-nya. Jadi kita akan bekerja juga banyak peningkatan kualitas, kapasitas staff, petugas kesehatan, dan juga community health workers ya. Kita juga bekerja di kesiapan pemberian layanan, yaitu pemberian service delivery readiness, bagaimana petugas kesehatan di puskesmas akan bersiap siaga bagaimana kalau misalnya terjadinya wabah yang besar atau wabah yang kecil, mereka pun juga akan lebih tanggap, misalnya mulai dari deteksi atau juga pelayanannya ya yang responsif. Dan yang keempat dari segi supplies dan counter measures-nya juga sudah jelas, seperti contohnya komoditas, obat-obatan, ya, vaksin, dan juga yang terakhir adalah informasi sistem dan data, ya. Dan ini semua bidang ini adalah yang harus dilakukan, ya, yang harus diimplementasikan membuat ERPHC ini berjalan dengan baik sekali. Nah, coba kita lihat sekarang untuk arsitek dari ERPHC ya. So dari frameworknya ERPHC adalah ini kan, connect, ada 4 arsitek atau 4 core dari ERPHC. Jadi connect, detect, protect, dan treat, ya kan? Dan bidang yang harus kita kerjakan, bidang yang harus kita kerjakan adalah leadership governance, health workforce, service delivery, medicine medical product, and the health system information. Nah, jadi masing-masing bidang ini harus bisa mendukung dan menguatkan bagaimana leadership dan governance untuk meningkatkan connect, bagaimana leadership and governance untuk meningkatkan detection, bagaimana number 1 ini untuk protect, bagaimana number 1 ini untuk treat, ya. Nah, ini sangat penting sekali untuk bisa dilakukan. Yang paling penting adalah sekarang kita bisa mengerti core-nya ERPHC adalah 4, ya kan? Tetapi implementasinya adalah ada 5 yang harus kita kuatkan di PHC. Ya, gimana kepala dinas kesehatan, gimana kepala puskesmas bisa meningkatkan, connect, detect, protect, dan treat. Misalnya contohnya, kepala puskesmas harus sudah menyiapkan standar definisi dari semua konsep semua core inti tersebut. Kepala puskesmas sudah bisa menyiapkan SOP ya untuk melakukan connect, detect, protect, dan treat, ya. Termasuk juga berkoordinasi, kepala puskesmas bisa berkoordinasi dengan
dinas kesehatan di kabupaten dengan dinas kesehatan di provinsi, termasuk juga menyiapkan financing dan accountability, ya. Dan ini semua nanti ada masing-masingnya contohnya. Dan juga staff health workforce-nya staff, ya, harus bisa mendapatkan pelatihan health workforce mulai dari training, mentorship, supervision untuk melakukan core inti untuk melakukan connect, detect, protect, dan treat. Ya, juga sama service delivery, the medicine, dan health information system. Dan arsitektur ini, jadi framework ini mengikuti WHO Health System building blocks actually, ya kan? Ini kan building blocks, ya kan? Blocks-nya yang WHO sudah ada, dari Kementerian Kesehatan juga sebenarnya sudah ada, tetapi yang kita paketkan lagi adalah bagaimana nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu akan bisa menguatkan core inti dari ERPHC, ya. Coba kita lihat lagi bersama. Akhirnya adalah yang kalau kita sudah melakukan ini, ya, kita menguatkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, hasilnya untuk misalnya contohnya untuk connect, ya, kita bisa kita harus bisa melihat dari community structures, ya, sehingga kita dapat membuild trust relationship antara community dan juga puskesmas untuk mendapatkan feedback, ya, sehingga bisa community health workers bisa mendapatkan kepercayaan sebagai messenger, sebagai petugas untuk penyampaian dari masyarakat ke health ke puskesmas, dan juga memberikan feedback dan referral pathway, ya. Dan akhirnya community data bisa memberikan evidence dan menjadikan pembelajaran. Ini ada beberapa aktivitas yang amat sangat penting sekali. Ini hanya adalah contohnya untuk di mana kalau kita meningkatkan connect, ya, dari segi masyarakat tersebut. Misalnya contohnya dari leadership dan governance itu dinas kesehatan atau puskesmas bisa meningkatkan koneksi, meningkatkan koordinasi untuk bisa masyarakat mempunyai structures, ya, untuk kemudian memberikan feedback. Dan ini adalah salah satu contoh yang di bawah box yang di bawah adalah kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya contohnya kita punya RCCE focal point. Misalnya di puskesmas kita mendesignate adanya RCCE focal point, dan juga sepertinya contohnya emang sudah ada deh. Mungkin tidak dijabarkan secara nyata, tetapi kan ada dari puskesmas itu ada health promotion, kan, ya? Ada bagian health promotion atau di dinas kesehatan? Di Di puskesmas puskesmas juga ada. Ya, di puskesmas sudah ada. Nah, mungkin itu jadi harus sudah di SOP-nya harus sudah dijelaskan, dan membuat map dan engage community structures, including community health workers, ya, leaders, religious leaders, NGO dan apa saja yang memberikan peranan untuk bisa membangun ini semua, ya. Dan box ini adalah salah satu contoh untuk kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan connect. Nah, sekarang bagaimana untuk detect, ya, untuk meningkatkan detect dan notify? Karena untuk detect dan notify itu kita diharapkan harus sudah sangat cepat sekali. Kita harus mendetek adanya kejadian gawat darurat dalam waktu 7 hari. Dan kemudian notify dalam waktu 1 hari. Nah, bisa nggak tuh masyarakat mendeteksi misalnya adanya wabah dalam waktu 7 hari dan kemudian melaporkannya langsung ke puskesmas?
Or puskesmas waktu menerima pasien harus sudah bisa mendeteksi dalam waktu 7 hari. Mendeteksi ini adalah yang dimaksud mulai dicatat, ya, mulai dicatat dan kemudian dilaporkan dalam waktu ke otoritas dalam waktu 1 hari. Nah, ini adalah yang dimaksud detect dan notify. Kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan adalah misalnya dari tingkat dinas kesehatan atau kepala puskesmas mungkin bisa mengclarify surveillance SOP, bisa mendevelop alert threshold dan membentuk focal point, dan kemudian dari puskesmasnya sendiri bisa mentrain community health workers dan juga petugas kesehatan untuk surveillance dan membentuk surveillance focal point, ya, dan use community event based surveillance, ya, facility reporting dan sebagainya. Dan ini adalah hanya sekedar salah satu contoh. Dan untuk membentuk ini nih ada exercise-nya, ya, dan saya mengharapkan juga waktu pas kita exercise, pas saat saya datang ke sana kita bisa exercise lebih lanjut, ya. Dan untuk protect ini untuk protect sama kita melihat dari safe service delivery stream dan juga protection system stream. Bagaimana safe service delivery stream, ya, termasuk juga yang sekarang sedang dikuatkan, dicanangkan adalah untuk IPC dan WASH governance, ya, karena itu sangat penting sekali, dan juga karena sudah terbukti, ya, termasuk juga vaksinasi, screening, ya, dan juga protection system stream dalam segi overall dan secara garis besarnya, termasuk climate resilience, ya, energy power, ya, dan sebagainya. Dan untuk maintain service or treat dan maintain services adalah sama yang tadi sudah saya ungkapkan, case management dan search stream. Ini adalah contohnya, contoh kegiatannya seperti case management, penguatan pembuatan SOP with the supportive supervision, ya, supervision yang bagus tuh yang bagaimana sih, misalnya dari dinas kesehatan ke puskesmas dan juga ke masyarakat, ya. Dan saya yakin di Indonesia atau di Lombok ini sudah berjalan, tapi bagaimana bisa melihat kalau ada gap, bagaimana pengatasan gap tersebut, ya. Dan terlebih juga continuity service stream. Kayak kalau misalnya di Praia, di Lombok Tengah sekarang lagi ada wabah campak, ya. Bagaimana memastikan bahwa semua petugas kesehatan yang ada di sana tuh bisa membantu untuk men-treat kasus campak, dan juga menjaga bahwa kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya antenatal care atau postnatal care atau vaksinasi dan lain-lain itu tetap bisa berjalan walaupun adanya wabah, ya. Dan kita ada tools, ya, yang tadi ditanyakan kan, tools bagaimana sih pelaksanaannya. Nah, kita punya banyak tools yang kita tools ini bukan tools baru, tetapi kita tools penguatan sistem yang ada, mulai dari risk dan surveillance tool, ada RCCE tools, ada safety tools, ada data dan review tools, dan learning dan testing tools. Tools di sini dimaksud adalah contohnya di Lombok sudah ada surveillance system yang sudah jalan, ya, dan kita bisa mengevaluasi gapnya tuh di mana sih, bagaimana peningkatan sistem tersebut. Jadi kita tidak membentuk sistem yang ada, tetapi kita menguatkan sistem tersebut. Nah, itu kita bisa menilai dari lewat tools-toolsnya yang sudah ada ini. Yang penting, makanya kita pas nanti ada 3 student yang akan datang, ya, mereka akan mencoba melihat dan menggunakan modifikasi dari tools tersebut, dan juga melihat bagaimana sistem yang ada di Lombok ini. Jadi nanti pas pada saat training lebih lanjut
akan sudah bisa dilakukan dan dilaksanakan. Ya. Jadi approach untuk implementasinya itu adalah bahwa kita mau melihat kita harus sudah bisa mengakses struktur secara keseluruhan dan bisa menganalisa sistemnya. Kita harus sudah bisa melihat bagaimana kita bisa melakukan ERPHC ini, dan ERPHC ini dilakukan untuk all hazard dan emergency cycle. Ya, jadi mulai bukan hanya dalam untuk kasus wabah, tetapi juga untuk natural disaster dan harus dilakukan di dalam emergency cycle. Kadang ada emergency, ya kan? Itu bisa dilakukan. Dan kalau tidak ada emergency, itu juga apalagi harus dilakukan. Mudah sekali dilakukan kan kalau tidak ada emergency. Konteks One Health harus sudah dimasukkan dan visible untuk dibuat, ya. Bisa dilakukan perubahan kalau ada need, dan yang paling penting dari semua itu adalah kita lihat berdasarkan data to action, dan bidirectional atau dengan adanya feedback. Di banyak negara yang sudah kita lakukan, ya, feedback itu belum berjalan dengan bagus dan kuat. Makanya saya akan mencoba, yuk kita coba mungkin di Lombok kita bisa melihat ini dengan baik sekali, ya. Dan untuk itu strengthening health workers capacity sangat penting sekali, bukan health workers saja, tetapi di puskesmas dan tetapi juga di dinas kesehatan dan juga untuk di universitas, ya. Peningkatan health workers capacity itu penting, mulai dari pelatihan, mentorship, dan bagaimana ada praktisnya, ya, melakukan simulasi, drill, functional testing, dan juga bagaimana support yang bisa dilakukan untuk melakukan hal ini. Dan yang terakhir adalah the mobilize, terutama untuk practice simulation. Rencananya Bu Astri, Dr. Mutia dan Pak Wildan, dengan adanya program ini kita mengharapkan dari staff dari student-student di Universitas Mataram dan juga pegawai staff-staff dari Dinas Kesehatan bisa dan berpraktis kan bersama-sama untuk kita bersimulasi menggunakan data yang ada dan untuk peningkatan kapasitas pelayanan yang ada, ya. Akhirnya kalau kita melakukan itu semua dan infrastruktur juga mendukung, ya, seperti contohnya supply chain, referral transport, health information system with the early warning data feedback system dilakukan, cold chain-nya juga dilakukan, dan kepentingan untuk and was itu ada, si ready itu tak dibangun. Ya. Untuk itu semua, makanya kita harus bisa melihat, ya, peran university penting sekali untuk bisa membantu dinas kesehatan melihat gap, ya, mengidentifikasi gap, membantu memonitoring sehingga akhirnya dapat meningkatkan continuous improvement. Kita ada tools-tools yang tadi yang saya sudah kasih lihat, itu bisa menilai bagaimana dari segi connect, detect, protect, dan treat, ya. Misalnya contohnya health promotion, ya, ada trust, ada feedback to action enggak, ya. Jadi dari puskesmas-puskesmas yang nanti yang ada, mungkin dari Universitas Mataram bekerja sama Dinas Kesehatan bisa menilai apakah puskesmas A, misalnya puskesmas Praya, maybe, ya, itu sudah ready or partial or not ready. If partial, gapnya apa aja yang bisa kita bantu untuk ditingkatkan. Kalau not ready, mulai dari mana kita harus melakukannya, ya. Semua ini ada, kita lihat dari segi connect, detect, protect, and treat, ya.
Dan hal ini yang seperti saya jelaskan, kita menggunakan structure tools dan indikator untuk menilai assessment tersebut. Ya. Ada gap analisis proses ya yang nanti kita bisa bereksersis bersama-sama untuk melihat ya, misalnya contohnya di Lombok itu banyak wabah apa aja sih ya kan, misalnya wabah campak, wabah leptospirosis, rabies, or mungkin ada penyakit yang spesifik untuk kesehatan ibu dan anak yang mungkin belum terdeteksi. Nah, ini kita define risk ya, priority risk dan hazardnya kita bisa melihat bersama-sama. Kemudian ada kita mengakses the system capacity dan performance, dan akhirnya kita mengidentifikasi like more spesifik, dilihat dari puskesmas yang mana dan dari community botol lihat, dan kemudian kita identify prioritasnya yang mana sesuai yang bisa kebutuhan. Oh, misalnya kebutuhan yang tertinggi untuk menurunkan wabah campak di Kabupaten Praia misalnya adalah ABC. Dari ABC ini yang mana yang paling penting misalnya contohnya untuk dilihat. Akhirnya kita bisa melakukan membuat planning action ya untuk pencegahan tersebut. Nah, ini memerlukan proses gap analysis, ini memerlukan data dan juga memerlukan a lot of the exercise, dan saya mengharapkan bisa bekerja sama banyak dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, dan juga dari Puskesmas untuk melakukan hal ini ya. Akhirnya indikator-indikator yang ada ya dari jenis indikator dan functional performance indikator bisa kita lihat ya, dan dari University Mataram juga bisa membantu untuk memonitor ya. Akhirnya ke performance untuk 717. Jadi 7 detect suspected outbreak within 7 days, one day untuk notify public health authorities ya, dan 7 days untuk melakukan action bisa terlaksana. Jadi intinya adalah kalau kita bisa melakukan ERPHC dengan baik, berarti kita bisa juga meningkatkan sistem 717, yaitu detect 7 days, notify 1 days, dan respons dalam waktu 7 days. Kalau seumpamanya contohnya campak sudah berkelanjutan dalam waktu 1 bulan, kayak itu berarti kita harus lihat gapnya apa sih, sama seperti yang terjadi yang di US saat ini, ya kan? Wabah campak yang di US itu sudah berkelanjutan sekali, dan apa yang salah, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu Kementerian Kesehatan dari HHS di United States juga sedang sibuk bereksersis bagaimana penanggulannya hal ini, bagaimana ini bisa terjadi. Padahal kita harus sudah 7 hari lewat 7 hari, dan 7 hari sudah harus bisa memberikan respons actions ya. Ini adalah key indikator, contoh key indikator, spesifik key indicators monitoring ya, yang kita bisa lihat bersama dan gunakan bersama, dan tentunya ini bisa juga dimodifikasi bersama-sama juga. Okay. Track untuk monitoring tersebut, seperti saya sudah jelaskan, kita akan banyak menggunakan data ya, mereviewnya, kemudian membuat action plan, dan berdasarkan hal ini kemudian kita bisa belajar pembelajaran dari tingkat masyarakat, puskesmas, kabupaten, dan juga Dinas Kesehatan Provinsi, dan juga akhirnya pembelajaran nasional. Ya. Dan ini adalah merupakan approach berkesinambungan, ya. Jadi tidak bisa berhenti. Kita harus memulai melakukan sesuatu,
pembelajaran, membuat action, ya, dan berencana kalau misalnya ada gap, dan ini adalah semua berkesinambungan, dan akhirnya yang terakhir yang saya akan mau utarakan adalah data adalah sangat penting. Ini contoh dari negara yang sudah dilakukan, ya, Ethiopia, Nigeria, Sierra Leone, Uganda, dan pada saat ini kita juga akan men-strengthen Uganda dalam adanya wabah Ebola, dan ini kita bisa lihat di Ethiopia rata-rata untuk puskesmas itu facility readiness berdasarkan dari indikator yang ada itu sekitar 55 sampai 90%, dan Nigeria dan Sierra Leone itu sekitar 97%, dan Uganda confirm untuk cases notify mereka sudah bisa able 99% notify kasus wabah dalam waktu satu hari. Nigeria, Sierra Leone 97% itu sudah bisa mendeteksi kasus wabah dalam waktu 7 hari, ya, dan sudah bisa melakukan integrated, sudah mulai integrated structures mentorship functional testing. Nah, sekarang yang saya mau tanya, bagaimana Indonesia, ya, saya dengan sistem yang sudah maju dan sudah baik, seharusnya Indonesia sudah maju sekali. Nah, when to use ERPHC, bagaimana penting sekali kalau kita mau melakukan ERPHC, ya, kita banyak entry point yang penting yang kita bisa lakukan, yaitu adalah dengan mendeteksi 717 timeliness analysis, ya, dengan kita melakukan analisis community atau puskesmas bottleneck, ya, dan mengasesmen finding dari segi high level, national level, dan hal ini adalah daerah priority daerah. Jadi ini kalau kita bicara dari segi provinsi NTB, kita bisa melakukan ini dari segi wilayah tersebut, ya. Dan ada paket-paket framework yang kita bisa nanti akan share, ya, dan juga berdasarkan juga pengalaman dari negara-negara yang lain. Contohnya ini adalah hanya sekedar contoh berdasarkan yang kita lihat dan berdasarkan kebutuhan kepentingan, ya, negara mana saja dan juga kebutuhan mana saja yang sangat penting yang harus ditingkatkan lebih dahulu untuk lihat prioritas, ya. Oke, so ini sekedar penutup. Sepertinya saya tidak akan punya waktu untuk 717. Saya akan menjelaskan lebih lanjut nanti kalau ada waktu. Tetapi ini penting sekali pertanyaan untuk Pak Wildan, untuk University, untuk Pak Edi di Kabupaten, dan juga untuk rekan-rekan Puskesmas. Kok dari capacity ERPHC yang sudah saya jelaskan tadi, yang paling bagus, yang paling kuat di yang mana sih, gitu, konteks yang mana sih, gitu. Itu harus sudah bisa dijawab. Mungkin kita bisa jelaskan dan kita bisa berdiskusi bersama karena kita ada sedikit waktu. Oke, saya pikir itu Bu Astri. Saya harap ini bisa berguna dan kita bisa bekerja sama the next step. Thank you. Yeah, thank you so much, Bu Endang. Do we still have some minutes for Yes, questions? yes, absolutely. Yeah. Ya. Mungkin Yeah. ada pertanyaan atau refleksi atau ya, kebetulan minggu lalu kita Sedikit. habis kuliah juga dengan materi building blocks ini, Bu Endang, tapi dalam Oh, that's good. ya, dalam konteks health system resilience. Okay, in that's general. good. Yeah. Ya. Ya, tadi Pak Wildan ya mau bertanya ya. Nggih, sedikit Bu Dokter, mohon izin tidak Silakan, Pak aktifkan Wildan. kamera. Ya, nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia, Bu Dokter. Nih. Ya.
Nggih, pertama terkait dengan ini mungkin ini sangat bagus nanti untuk bisa kita terapkan di NTB lah terkait ini. Tetapi untuk informasi sedikit terkait dengan bagaimana kesiapan NTB dengan sistem kewaspadaan yang sudah kita bangun di NTB itu, kita sudah melatih sebenarnya tim TGC-nya di semua puskesmas di seluruh NTB. TGC itu apa ya, Pak? Tim gerak cepatnya Rapid istilahnya. Oh, response, oke. rapid Oke. response team. Gerak cepat. Oke. That's Ya. good. Ya. Artinya semua wilayah puskesmas itu sudah memiliki tim TGC yang sangat kuat lah. Artinya beberapa Mhm. tahun kemarin itu kita sudah meningkatkan kapasitasnya dan lain-lain. Terus yang kedua adalah terkait dengan sistem surveillance kewaspadaan dini kita juga di NTB ini sudah cukup bagus dari segi kinerja terkait dengan kelengkapan, ketepatan, dan respon yang dilakukannya itu SKDR itu. Nah, saat ini SKDR itu sudah berjalan dengan baik di sini, malah feedbacknya dilakukan setiap minggu baik dari provinsi, dari kabupaten sampai tingkat puskesmas itu menggunakan buletin. Buletin itu setiap minggu dikeluarkan informasi terkait dengan kondisi dan situasi setiap minggunya. Nah, selanjutnya sekarang itu kita lagi kembangin di tingkat desa, di komunitas, di masyarakat. Kita sekarang lagi membentuk tim surveillance berbasis masyarakat yang unsurnya di sana itu adalah relawan, kader, dan mengaktifkan yang di posyandu itu. Sehingga nanti masyarakat itu bisa langsung melaporkan kejadian-kejadian yang ada di tingkat masyarakat itu yang tidak bisa diakses oleh tim puskesmas itu, sehingga nanti 1 kali 24 jam setiap kejadian yang ada di masing-masing di puskesmas itu sendiri. Nah, SPM ini memang sedang kita lakukan sekarang. Kita tahun ini targetnya 40 desa yang kita bentuk sistem surveillance di sana yang membantu nanti puskesmas di dalam melakukan deteksi penyakit-penyakit potensial KLB tersebut. Nah, untuk konteks 17 ini memang dari Kementerian Kesehatan ini sudah menekankan kepada provinsi untuk bagaimana kita melaksanakan konsep 717 ini, bagaimana kita melakukan deteksi, notifikasi, dan responnya. Dan ini memang akan sangat bagus sekali kalau kita bisa melaksanakan dengan fasilitas kesehatan yang ada di kita. Nah, di dalam konteks itu, apakah nanti di dalam yang yang sudah kita lakukan ini, apakah ini sangat relevan dengan yang tadi disampaikan oleh Ya. Bu Enda? Ini tuh pertanyaannya, Bu Ya. Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Oh, Pak Wildan, saya malah berpikir amazing. Mungkin kita malah bisa belajar banyak dari apa yang sudah dilakukan di Lombok, ya kan? Dan juga bisa membantu apa yang kalau misalnya di Lombok sudah membangun sistem tersebut yang tadi Pak Wildan sudah kemukakan, kita bisa belajar dan itu bisa diterapkan di daerah lain. Em, eh, dan juga mungkin ada beberapa komponen yang bisa kita kuatkan sesuai dengan konsep core inti dari ERPHC ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya kan. Untuk penguatan connect-nya, treat, safety, dan lain-lain itu harus sudah kuat, dan juga apa yang dari pelatihan yang sudah diberikan dan buletin yang sudah dikeluarkan setiap bulan, saya pikir itu sudah step yang bagus sekali. Dan mungkin dari situ dan kita akan menguatkan hanya beberapa komponen dan dipaketkan yang menjadi jauh lebih bagus sekali. Akhirnya
untuk nantinya pendeteksian outbreak ya dengan menggunakan prinsip 717 itu akan menjadi lebih mudah pencapaiannya. Jadi saya pikir malah bisa lebih cepat Pak Wildan, saya pikir itu akan bisa positif sekali dan kami bisa membantu untuk melihat tidak memulai dari awal, tetapi sudah apa yang kita bisa lakukan dari mulai apa yang kabupaten dan provinsi lakukan dan kita bisa paketkan jauh lebih bagus dan akan lebih bagus kembali. Ya. Terima kasih. Ya, makasih banyak Pak Wildan sharingnya. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau Ya, izin menambahkan, oh ya Pak Kadek. ingin menambahkan Dr. Asri. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Endang atas Ya. penjelasannya. Saya Kadek Mulyawan dari eh, Dinas juga. Menarik apa yang disampaikan Bu Endang penjelasan tadi terkait dengan ERP-HC. Kalau saya lihat kita sebenarnya tadi sudah Pak Wildan sudah sampaikan mungkin secara umum ya untuk penyakit menular. Namun kalau kita lihat dari Connect, Detect, Protect, and Treat, di Connect-nya itu kita sudah beberapa punya kebijakan-kebijakan terkait dengan Connect, antara lain penguatan dari sisi komitmen Pemda berupa dukungan, antara lain adanya dari pusat sendiri, dari Kementerian PMK, Permenko, pemberdayaan masyarakat dan ini nomor 7 tahun 2022 tentang pedoman pengendalian wabah. Oke, good. Nah, itu sudah tertuang sana dan itu masuk ke Permendes, saya kurang tahu ya, kaitannya dengan ada kegiatan surveillance berbasis masyarakat Ya, yang tadi community disampaikan oleh based surveillance ya. Pak Wildan tadi, bagaimana Ya. nanti kita ke depannya bisa eh, melatih masyarakat ataupun focal point kita di masyarakat untuk bisa mendeteksi gejala-gejala atau potensi-potensi terjadinya wabah. Nah, di samping itu, secara teknis juga, khususnya untuk penyakit malaria, kita tuh ada istilahnya itu PE 125. Jadi kalau yang disampaikan oleh Bu Endang itu 717, jadi 7 Yep. itu kita bisa detect, kemudian 717 ya. ya 717 itu. Kemudian kalau di malaria sendiri ada namanya PE penyidikan epidemiologi 125. Ya. Satu itu harus terlapor dalam satu hari itu kalau misalnya ada seperti kemarin kami dapat informasi dari Pak Wildan ada apa namanya? Ada kasus import dari Papua masuk ke NTB melalui kapal Labobar. Itu dalam waktu kurang 2 hari segera kita lacak. Jadi yang kedua itulah melacak. Yang ketiga itu kita trade. Sorry, yang ke-5, 5 itu kurang dari 5 hari harus sudah mendapatkan penanggulangan. Nah ini mungkin nanti bisa sinkron nih dengan apa namanya yang rencana akan dilakukan untuk kita mengevaluasi program 717 ini apakah nanti bisa kita harapannya seperti Bu Endang tadi kita sudah ada tools, kita sudah ada kebijakan. Nah, ini nanti mungkin perlu kita evaluasi. Ya. Itu mungkin tanggapan dari Bu Endang. Ya, ya, terima kasih Pak Ade. I think this is very important. Penting sekali. Jadi tadi yang Pak Ade sampaikan untuk malaria 125, ya kan? Is for untuk penyakit endemik, ya kan? Dan itu mungkin kalau untuk penyakit endemik akan sangat berbeda dengan penyakit yang non endemik.
Jadi kayak bisa 717 itu adalah sangat bagus sekali diterapkan untuk yang non endemic disease. Jadi untuk like a outbreak yang bukan endemic. Jadi kayak kasus baru emerging infectious disease ya yang pastinya non endemic. Makanya penting sekali di suatu daerah itu kita bisa lihat apa sih penyakit endemik, list penyakit endemik di situ, ya kan? Mungkin nanti kabupaten malah bisa menerapkan seperti yang tadi Pak Kadek bilang untuk contoh seperti malaria. Dan apa sih yang historinya pernah ada nggak penyakit like non endemik yang menyebabkan outbreak? Nah, itu kalau emang ada dan itu kita harus bisa menyiapkan bahwa at least minimum 7 days detection, 1 days mereka harus sudah bisa notify, and then the 7 days harus develop action, something like that. Tapi yang penting, yang paling penting tadi saya senang sekali berarti sudah terbiasa dengan program yang tadi ya 125 untuk malaria dan sekarang yuk kita tingkatkan 717 untuk non endemic. Oke. Thank you, Bu Asri. Yeah, thank you, Pak Kadek. Pak Kadek is also the chair for the Association for Epidemiologists in West Nusa Tenggara, or we call SPAEI. Okay, Persatuan great. Ahli Epidemiologi Indonesia. Chapter Ya. NTB ya, Pak ya. Ya, It's good, Pak Kadek. Kita bisa diskusi lebih banyak lagi untuk iya. Thank you, epidemiologi. Thank you for information. Any Dok, other? Ya, Pak Edi, ya, izin berkomentar sedikit. boleh. Terima kasih Bu Endang, paparannya luar biasa sekali. Kalau secara umum, jadi saya melihat konsep yang disampaikan ini memang secara umum linier atau juga memiliki kesamaan dengan memang apa yang sedang Sudah dilakukan. terjadi di Indonesia lah. Di Indonesia maupun di kami di NTB maupun di Lombok Tengah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wildan, Pak Kadek. Akan tetapi saya memang punya keyakinan sendiri ya bahwa memang konsepnya Bu Endang ini nanti akan memberikan gambaran yang lebih detail, lebih komprehensif terhadap kalau saya kan pelaku istilahnya kan, pelaku jadi memang kita di survei udah lama. Tapi selalu saja ada keraguan apa yang belum pas dari apa yang sudah saya kerjakan. Nah, ini juga memang yang mendasari kan ini juga sangat linear dengan tesis yang coba kita apa namanya penelitian yang coba kita lakukan di 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 apa namanya di pendidikan MK di Unram ini. Jadi saya rasa memang akan sangat menarik sekali untuk bisa mendapatkan sesungguhnya artinya secara evaluasi program atau secara evaluasi yang reguler yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi terhadap wilayah khususnya misalnya di Lombok Tengah bisa saja mungkin akan kita dapatkan jawaban dari konsep yang Bu Etan sampaikan ini. Karena kan ini secara apa ya, secara objektif lah untuk bisa menilai situasi tentang sistem surveillance atau dengan konsep yang ada saat ini. Jadi mungkin itu kalau saya sangat-sangat mungkin akan menunggu kegiatan ini untuk bisa kita tahu jawaban nantinya. Nah, yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah ketika nanti konsep ini kita sudah jalankan, kita sudah pakai sebagai evaluasi untuk memahami sudah sesuai atau tidak sesuai, kemudian kita sudah memahami gap yang ada, apa kemudian rencana tindak lanjut yang akan terjadi nih, Bu Enda? Next levelnya. Terima kasih. Ya,
pertanyaan yang bagus, Pak Edi. Nah, kalau sudah kita menilai gapnya, yang harus kita lakukan adalah pengentasan gapnya tersebut kan. Kalau misalnya contohnya kurang staff atau kurang training atau banyak sekali list of kita harus sudah bisa melakukannya gitu loh. Jadi karena kegiatan ini kan bukan hanya kegiatan satu misalnya di Lombok, dan kita juga melakukan ini bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan. Jadi mulai dari ada dari bawah ya, ada dari atas, yang kita harapkan ya kita bisa mendapatkan dukungan dan support dari um, pe eh, apa sih, decision maker ya, untuk bisa mereka melihat gapnya. Dan misalnya contohnya dalam pelatihan-pelatihan di negara lain, kita bisa bisa melakukan kegiatan implementasi ya, kalau udah sesudah melakukan gap, kegiatan mana aja yang bisa dilakukan dengan misalnya no involvement of budget, with limit budget, with like a medium budget, with like a very like a severe or no, like yang budget yang sangat besar sekali yang kita butuhkan, misalnya funding yang kita butuhkan. Nah, kita bisa melihat juga gap dari tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan mana yang akan kita lakukan dan sampai dengan prioritas yang mana yang akan kita lakukan. Nah, itu yang berdasarkan exercise ya, exercise gap analysis, itu kita bisa menerapkan dengan harapan program ini nanti bukan hanya programnya dalam waktu 6 bulan 1 tahun, tetapi berkelanjutan. Makanya kita bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan, dengan CDC Indonesia, termasuk CDC Indonesia lebih banyak peran kita di sini, saya di sini di headquarter, CDC headquarter adalah membantu dari segi teknikal dan advokasi, misalnya dari segi kalau ada pembiayaan yang dibutuhkan dari kantor kami di Indonesia, kami bisa mengadvokasikannya, termasuk yang seperti itu. Ya. I hope menjawab pertanyaan Pak Edi. Maka, Terima ya, kasih Bu Enda, ya, sangat ya, terjawab. dan makanya saya mengharapkan bahwa nanti ini kan kita mulai dari 3 orang student yang difasilitasi sama Universitas Mataram. Makanya saya berterima kasih sekali dengan Dr. Astri, dengan Dr. Mutia, the tim di Universitas Mataram, dan juga Pak Edi yang mau bisa bekerja sama dengan ini untuk memulai. Jadi ini adalah tahap like inisial awal sekali. Jadi nanti kita bisa memulainya, programnya bagaimana dengan adanya student ya. Dan saya harap saya juga bisa datang ke sana nanti bulan September untuk berexercise lebih banyak lagi, lebih lanjut, dan membangun perencanaan yang lebih konkret ya untuk pelaksanaan program. Oke. Ya, thank you Bu Ya, Bu Endang. Astri. Ya. Ya, mungkin terkait program yang tadi disebutkan Bu Endang untuk 3 mahasiswa yang akan datang ke Lombok, mungkin saya akan share sekilas untuk Ya. jadwalnya, Bu Endang. Boleh stop screen, sorry. Maaf. Oh, sorry. I have to stop share. Ya. Oke. Ya, untuk mungkin ini untuk informasi juga ke Pak Wildan dan Pak Kadek di Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Pak Edi di Dinas Lombok Tengah. Kami juga sudah mengirim kantornya beserta surat minggu lalu. Jadi teman-teman dari Emori ini akan datang di tanggal 21 Juni sore. Kemudian akan stay di Mataram dulu karena rencana akan ada kegiatan di UNRAM dan juga di Dinas Kesehatan Provinsi. Mohon izin Pak Wildan untuk
dibantu fasilitasinya. Jadi hari pertama kita akan melapor ke dekan, kemudian orientasi singkat di Universitas Mataram. Jadi hanya semacam general overview saja mengenai sistem kesehatan nasional, kemudian epidemiologi penyakit menular dan juga prioritas kesehatan nasional. Kemudian setelah itu hari kedua Selasa 23 Juni, tadi kebetulan saya juga sudah komunikasi dengan Bu Mar. Kita akan mengadakan kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi jika memungkinkan, mungkin menghadap Pak Kadis sebentar, dan setelah itu semacam kunlab yang pernah dilakukan anak-anak S2 Kesmas, Pak Wildan, tapi mungkin dalam bahasa dua bahasa aja. Nanti akan ada penerjemah dari kami supaya mereka bisa memahami bagaimana sistem surveillance dan SKDR di Provinsi NTB ini dijalankan. Setelah itu hari ketiga mereka baru pindah ke Lombok Tengah. Ini Pak Edi yang membantu kami untuk koordinasi. Jadi karena perlu belajar berbagai program, jadi ada 2 hari. Hari pertama hari pertama itu hari Rabu, orientasi di Dinas Kesehatan dengan program PD3I, imunisasi, surveillance, kemudian besoknya ke kesehatan ke KIA, ke Promkes dan PD3. Maaf, ini PD3I 2 kali ya. Jadi ke program-program yang terkait dengan emergency dan rapid response ini. Setelah itu hari terakhir ke Puskesmas Teratak. Ini kalau nggak salah lokasinya di Lombok Utara. Jadi kami merencanakan 3 puskesmas, Bu Endang, berdasarkan lokasinya. Jadi utara, tengah, selatan. Utara itu pegunungan, selatan itu nanti coastal, dan tengah itu perkotaan di Praia. Jadi supaya bisa melihat bagaimana sistemnya dijalankan di dalam konteks yang berbeda. Nanti untuk minggu-minggu berikutnya mungkin kita melihat perkembangan, tapi yang jelas kita sudah menjadwalkan kunjungan ke 3 puskesmas dan juga nanti ke masyarakat setempat seperti itu. Ya. Mohon bantuan dari Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Provinsi dan Lombok Tengah untuk koordinasi untuk kegiatan ke depan ini jadi mereka akan berada di NTB sampai akhir Juli, sampai 31 Juli. Suratnya sudah kami terima, Bu Dokter, sedang dibuatkan surat pesannya Oh ya. kesiapan Baik, Pak. sedang berproses, Bu Dokter. Oh iya, makasih banyak Pak Wildan. Mungkin hari Senin kami akan mengirimkan agenda untuk pertemuan untuk yang tanggal 23 juga ke Lombok Tengah. Makasih Pak. Mungkin itu ya, Bu Endang, ada tambahan atau ada pertanyaan atau komentar dari teman-teman yang lain? Dari saya cukup mungkin Bu Astri karena udah terlalu malam di Lombok kan. Terasa sudah jam I know. Tapi terima kasih banyak sekali kalau saya harap bermanfaat dan saya akan kembali memberikan 717 if the time permit later on. Oh ya, nanti kita rencanakan lagi ya. Boleh kita foto bersama, Bu Endang dan teman-teman? Oh, oke. Oh, saya harus membuka. Can we check group photo? Virtual group photo. Yeah. For those of you who are ready to be in the picture, please open your camera. If not, then it's fine. As long as we have your name. Okay. Okay. Ready? 1, 2, 3. Okay. Yeah. Thanks so much, everyone. Takut sekali saya lihat kumisnya Pak Kadek. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat malam Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Selamat bertemu lagi. Ya, bye-bye. Terima kasih Pak Kadek, Pak Wildan. Terima kasih Bu Dokter. CN ya.
kasih.